bihi nasta'in wa ala murudunya wadin wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Khawatir kiram, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tiada tara dan tentunya tiada hingga. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk yang setia mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, ya tentunya kita tidak pernah berhenti mengucapkannya. Dan hari ini terutama, dan insya Allah berkelanjutan ya untuk kita bersama-sama mentadabburi surat yang ada di juz 29. Pekan lalu baru kita mulai, dan sekarang yang kedua. Pada surat pertama di juz 29 adalah surat Al-Mulk. Kalau pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang zatnya yang mulia, zatnya yang suci, tabarok, dan juga zatnya yang maha berlimpah kebaikan. Dan juga menunjukkan tentang kekuasaan Allah, bahwa di tangannya seluruh kerajaan, dan juga di tangannya pula seluruh kekuasaan yang ada. Dialah Allah yang atas segala sesuatu maha qadir, maha mampu, maha kuasa, dan ya tentunya mutlak, ya, segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat kedua masih terkait dengan penjelasan kenapa kita memang harus mensucikan Allah, atau juga untuk ya memperlihatkan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kekuasaan yang mutlak. Jadi memang surat Al-Mulk ini untuk menjelaskan semua itu terkait dengan kekuasaan Allah, ya, dan juga segala sesuatu itu memang hanya Allah yang bisa melakukannya. Bahkan di ujungnya juga kan di surat Al-Mulk itu kan dikatakan qul ara'aitum in asbaha ma'ukum gharan famayatikum bima'in ma'in. Ya. Itu juga bahwa kalau air tiba-tiba kering, kira-kira siapa yang bisa mendatangkan air itu? Ya sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya disebut dengan Al-Mulk, kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang Allah Maha Raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Bagi kita hanya partikel kecil. Kita adalah makhluk yang paling kecil, atau juga mungkin yang kecil di antara yang kecil. Ya. Karenanya tidak layak bagi manusia untuk melakukan kesombongan, apalagi sampai ingkar, tidak mau beribadah, tidak mau taat, atau bahkan melakukan kerusakan. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang ingkar dan tidak mau patuh ya terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat kedua ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, dari ayat ini ya tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan ya, bagian daripada alasan kenapa Allah harus disucikan, atau kita diperintah untuk mensucikan Allah, dan juga untuk ya, menegaskan terkait dengan kekuasaannya. Maka ya kita perlihatkan diri kita sebagai hamba bahwa memang kita orang hamba makhluk yang diperintah untuk mensucikan Allah. Dialah yang memang menciptakan kematian. Kenapa kok kematian dulu?
bukan kehidupan dulu. Karena memang proses kehidupan kita itu memang awalnya tiada. Awalnya kita mati. Baru nanti hidup, nanti kita mengalami kematian kedua, dan mengalami kehidupan yang abadi. Ya. Baik yang abadi itu kebahagiaan atau abadinya kesengsaraan. Jadi kalau menurut para ulama, ya, disebutkan sini paling tidak ada 4 pendapat, ya. Kenapa disebut kematian dulu, lalu setelah itu kehidupan. Pertama, bahwa kematian itu akan kita temui di dunia, sedangkan kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Makanya diawali dengan itu. Bahwa kita memang nanti akan berjumpa dengan kematian yang kedua, gitu kan. Walaupun sebenarnya yang pertama itu tidak kita rasakan. Tapi harus kita yakini bahwa memang kita menghadapi atau sudah mengalami kematian pertama. Kalau surat Al-Insan kan dikatakan, lam yakun syai'an mazkuro. Gak pernah itu kita disebut, gak pernah itu kita dianggap, ya, sebelum kita hidup, ya, sebelum kita dilahirkan. Itu berarti memang awalnya kita tiada. Kita tidak ada yang menyebut-nyebut. Kan gak mungkin, ya, kita bisa mengatakan dulu saya disebut-sebut, ini Syarifudin akan lahir tanggal segini, bulan ini, tahun ini, kan. Ya, ini, ya, teman-teman akan berkumpul di sini. Enggak. Semuanya adalah, ya, ketiadaan. Berarti kalau yang tiada itu lemah. Kalau yang tiada itu berarti yang diawali ketiadaan, dia tidak memiliki apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu diawali dengan tidak adanya kehidupan terlebih dahulu, seperti nutfah, ya, tanah, dan semacamnya. Baru setelah itu diberi kehidupan. Ya, asalnya memang kita dari air mani, ya, atau asal dari tanah, kalau dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu kan artinya siapa yang bisa menghidupkan ini? Tanah ada nggak yang bisa hidup? Nggak bisa, nggak ada. Kita pun kita lihat misalkan di sekitar, kalau misalkan ada tanah yang kita tidak siram, nggak akan hidup. Ya. Ataupun kalau kita biarkan mungkin akan hidup, bukan berarti tanah itu bisa hidup sendiri, tapi ada yang menghidupkan. Ya. Ini kan berarti memang jelas, ya. Sudah banyak Allah perlihatkan di dalam kehidupan. Bahkan, ya, dalam surat Al-Baqarah kan ada yang kisah Uzair, ya, yang di ayat setelah ayat kursi itu kan, ya, awqal ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Itu kan kalau salah kisahnya kisah tentang Uzair, ya. Uzair ketika melewati suatu perkampungan yang hancur lebur, ya. Lalu dia bertanya-tanya, bagaimana Allah bisa menghidupkan lagi seperti ini? Akhirnya, ya, Allah matikan dia selama 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah matikan dia selama 100 tahun, ya, tsumma ba'asah. Kemudian dibangkitkan lagi. Akhirnya ditanya, kam labista, berapa kamu tertidur? Berapa hari kamu tidur? Akhirnya dia menjawab, yauman au ba'da yaum, kayaknya cuma 1 hari atau setengah hari. Kayak cepet gitu kan. Padahal dia tidur selama 100 tahun. Ya. Bal, ya, mi'ata amin. Namun dia ada mengalami kematian selama 100 tahun. Panzur ila tu'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat ke makananmu, minumanmu, ya, apakah sudah berubah atau tidak. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Bagaimana kamu lihat, ya, kamu sebelumnya mengendarai kendaraan, yaitu keledainya mati tinggal tulang belulang. Tapi setelah itu, ya, wanzur ilal izami kaifa nunsizwa tumanaksuha lahma, diperlihatkan langsung. Ya, yang tadi tulang belulang langsung terjadi perubahan, ya, diliputkan dengan daging, diliputkan dengan kulit, maka hidup. Nah, diperlihatkan seperti itu langsung, ya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, ya, setelah itu kan Nabi Ibrahim ketika tanya, ya, hari ini kaifa tuhyil mauta. Nah, ini untuk menegaskan bahwa memang, ya, awalnya tidak ada kehidupan, ya. Allah lah yang menghidupkan, ya. Semua makhluk tidak ada yang bisa menghidupkan sendiri. Sehingga dengan itu kita harus menyatakan Allah lah yang memang, ya, mutlak yang bisa melakukan kehidupan atau penghidupan pada makhluknya.
Nah, yang ketiga, penyebutan kematian lebih dahulu supaya mendorong orang untuk segera beramal. Artinya, kita disebutkan diri kita ini tidak ada apa-apanya atau sebelumnya mati, setelah itu hidup, bukan berarti nanti setelah itu terlena atau juga bermain-main. Bahwa Anda pasti akan mengalami kematian kedua. Maka banyak-banyaklah beramal. Jangan sia-siakan hidup di dunia atau hidup yang telah Allah berikan, ya padahal kalian sebelumnya mati dan akan mengalami kematian yang lain. Lalu yang terakhir, kematian itu masih berupa nutfah, air mani. Ya. Lalu alaqah, lalu mudghah. Ya. Lalu setelah itu Allah tiupkan roh. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Hajj ya, tentang proses itu, atau juga di hadis Nabi yang keberapa? Yang keempat ya, terkait dengan proses. Ya. Ya. Itu bagian daripada proses gitu kan. Nah, itu kan nutfah itu belum tentu hidup. Ya, ada nutfah, ada alaqah, ada belum tentu hidup. Kecuali setelah ditiupkan ruh ya. Setelah itu baru hidup. Itu pun masih berkemungkinan belum tentu hidup ya. Masih punya proses lain ya. Sampai di perut ya seorang ibu atau seorang wanita ya, 9 bulan ya. Pas brojol juga tentunya belum tentu hidup juga. Kecuali memang Allah kehendaki untuk hidup. Nah, ini semua adalah kembali kepada yang maha kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dan bahwa memang maut itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa. Nah, kata khalaqa sendiri itu kan memang merupakan isyarat ya bahwa Allah itu punya kehendak bisa menciptakan walaupun nggak ada contohnya. Apa itu kan al-ja'lu min ghairi masabaq, membuat sesuatu yang tidak ada contohnya dari sebelumnya. Ya. Bagaimana bentuknya kan? Ya, ini dilihat ya bahwa memang kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tangan sendiri. Nah, seringkali memang ketika kata-kata khalaqa itu Allah tidak iringkan dengan yang lain. Walaupun dengan bentuk yang mutakalim lil jam'i ya, untuk menyatakan dia berbicara tapi secara berjamaah ya. Misalkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi bukan berarti ada yang bisa seperti Allah menciptakan, enggak. Hanya saja di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kekuasaannya yang agung, maka disebut dengan khalaqna, atau juga bahwa Allah tidak seperti Nabi Adam diciptakan langsung saja, tapi diberikan adanya proses ya, melakukan proses, baik adanya orang tua ya, adanya ya pernikahan, itu setelah itu baru nanti ada kelahiran. Tapi yang lebih banyak adalah ya menunjukkan ta'zim. Alladzi khalaqa atau khalaqna itu menunjukkan ta'zim Allah. Allah yang maha kuasa sendirinya yang bisa melakukan hal tersebut. Nanti ada disebutkan juga dengan kalimat ansya'a ya. Huwaladzi ansha'akum. Nah, kalimat ansya'a juga sebenarnya mencipta. Tapi maknanya lebih lagi, lebih mendalam bahwa ansya' itu menciptakan sesuatu dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu, atau ada misi tertentu yang Allah inginkan. Walaupun khalaqa juga demikian. Tapi ya seringkali memang kita dapatkan atau makna yang disampaikan oleh para ulama khalaqa itu jelas untuk menunjukkan kekuasaan yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan dialah yang bisa mencipta. Sementara ada juga ja'ala ya. Kalau ja'ala itu biasanya disebutkan dengan kepada bumi atau langit ya, atau makhluk-makhluk yang lain yang sudah diciptakan sebelumnya ada sesuatu atau contohnya gitu. Ja'ala gitu. Ya, makanya manusia tidak boleh dikatakan khalaqa komputer misalkan. Ya, khalaqa ta'irah gitu, atau khalaqa asayyarah, enggak. Tapi ja'ala.
Kalau kita disebut ja'ala. Kenapa? Kita kan manusia itu membuat sesuatu atau mencipta sesuatu karena contohnya. Ya, helikopter. Ya, kenapa mereka membuat seperti capung, ya? Atau pesawat seperti burung, ya? Atau kapal laut juga, ya? Atau ya komputer, kan? Komputer kan seperti tubuh kita, otak yang banyak mengisi atau menyimpan data. Ya. Itu namanya ja'ala. Ja'ala artinya membuat sesuatu yang ada contohnya. Nah, di sini Allah katakan alladzi khalaqa. Allah yang mencipta. Allah yang memang bisa membuat tanpa ada contoh sebelumnya. Seperti manusia, Adam, ya, dan sebagainya, atau juga makhluk-makhluk yang lain. Nah, berarti juga al-maut adalah makhluk yang mana kita diperintah untuk senantiasa mengimaninya, walaupun enggak kelihatan maut ini. Al-maut adalah salah satu ya makhluk Allah yang goib, yang tidak nampak. Nah, di antara ciri orang yang beriman adalah yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang goib. Kita tahu ada kematian, walaupun tidak pernah kita bisa lihat bagaimana bentuk kematian itu. Yang tahu adanya kematian itu ya kalau orang sudah nggak bergerak atau makhluk yang sudah lagi tidak bernyawa. Tapi kan kita nggak tahu proses bagaimana kematian itu. Wallahu alam, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ya, Imam Tabari mengatakan bahwa Allah akan mematikan siapa saja dan apa saja. Ya. Karena Allah mengatakan demikian, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang berkehendak kapan ini mati, kapan ini hidup. Ya. Kapan ini akan mendapatkan ketentuannya dari kehidupan yang sedang berjalan, ya. Atau juga akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua itu adalah kehendak Allah. Begitu pula ia akan memberikan kehidupan pada siapa saja dan apa saja hingga waktu yang ditentukan. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya bagaimana kita akan mengalami atau menjalani kehidupan ini. Tapi perencanaan boleh, ya, perencanaan tentang bagaimana kita bisa meraih apa yang kita inginkan, ya, dan hal-hal lain. Nah, tentunya juga di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan terkait dengan misi apa setelah Allah menciptakan atau memperlihatkan tentang adanya kematian dan kehidupan. Nah, rupanya memang di akhir dari ayat ini Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, isyaratnya bahwa memang kehidupan itu agar manusia menjalankan tugasnya menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang nanti akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana penilaian sebenarnya, kan? Sarana agar Allah melihat orang yang terbaik amalnya. Nah, hidup kita memang ada dua hal, ya, atau dua hakikat, ya. Pertama musayyar dan mukhayyar. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah memang kita tidak pernah bisa lepas dari takdir Allah, tapi juga kita harus melakukan sesuatu yang disebut dengan sunnatul kaun. Istihad, usaha. Ya. Bukan seperti orang yang qadariyah dan bukan seperti orang jabariyah, kan. Jadi ada di pertengahan, kan. Ya. Orang kalau yang mengatakan jabariyah kan tidak bisa berbuat, kita dijabar gitu. Kita dipaksa oleh Allah berbuat ini. Ya udah, kalau maunya Allah begini, kita begini terus, nggak ada perubahan, kan. Nah, ini kan nggak benar juga. Atau qadariyah nggak percaya dengan takdir. Kita harus berbuat. Nggak boleh kita manut aja gitu, kan. Ini nggak boleh juga. Tapi kita memang ada di antara dua hal itu, kan. Kita memang diarahkan oleh Allah dan kita juga punya ikhtiar untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tapi hakikatnya perlu juga kita perhatikan bahwa yang namanya musayyir Allah itu pada yang baik-baik. Ya, makanya Allah arahkan ahsanu amala. Gitu. Ini sesuatu yang Allah inginkan. Kalian nggak boleh berbuat aswahu amala. Kalian nggak boleh berbuat menyimpang. Artinya kan di situ isyaratnya bahwa ini bagian daripada keinginan Allah bahwa kalian diberikan kehidupan itu untuk menjadi yang terbaik. Ya, ini di antara faidah lah, ya, gitu, ya. Allah menyatakan sesuatu yang maksimal. Ya. Ya, ahsan itu kan maksimalnya, kan. Artinya mungkin ada orang yang bukan nggak maksimal. Ya.
atau yang pertengahan itu kan, nggak masalah bagi Allah. Yang penting jangan ditinggalkan. Yang penting jangan ya diabaikan berbuat baik itu ya. Ya mungkin kan kalau ada ahsan dari Hasan ya. Kalau Hasan mungkin masih bagus ya. Daripada nggak sama sekali kan. Ya kalau dilakukan kalau sebutkan haswa hasan amala ya mungkin nanti paling rendah lagi. Makanya kan Nabi SAW juga mengatakan kalau kalian minta surga, minta yang paling tinggi. Ya kalaupun nggak dapat jatuh paling tetap di surga juga. Nah begitu juga di sini kan bahwa kita diarahkan dalam kehidupan itu menjadi ahsan amala. Kalaupun nggak dapat tetap masih dalam kebaikan. Ya. Jatuh paling satu tingkat kan. Ya jadi hasan ya masih baik ya. Daripada nggak sama sekali kan. Jadi kita memang berada di dalam kaitan dengan musayyar itu, dijalankan oleh Allah. Nah, yang dijalankan itu adalah sesuatu yang baik. Allah tidak pernah memerintahkan kepada manusia, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan kepada manusia berbuat jahat. Tidak pernah. Kalau ada orang kafir yang mengatakan, loh, kami sudah dikehendaki begini kok, ya. Kalau Allah nggak berkehendak begini, akan begini kami kan gitu kan. Ya. Ya. Katanya kalau Allah tidak menghendaki kami berbuat syirik, kami tidak akan lakukan. Seakan-akan itu menjadi jabariyah itu kan. Ya, orang-orang musyrik gitu kan. Jadi Allah disalahkan. Kan berarti karena perintah apa? Karena kehendak Allah. Nggak bukan bagian gitu. Kenapa? Di situ ada mukhayyarnya. Manusia diberikan pilihan. Ini ada jalan baik. Ya memang kalian diarahkan untuk itu. Tapi ada kalian diberikan pilihan, ya bukan pilihan sebenarnya. Jadi diberikan sesuatu yang nanti dia tidak merasa terpaksa itu untuk berbuat baik, sehingga akhirnya dia bisa mengambilnya atau meninggalkannya. Ini namanya mukhayyarnya itu kan. Kalau dalam surat Al-Insan dikatakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk satu jalan. Nah, itu kan subul ya, satu jalan ini kebaikan. Sabil. Sabil itu kan mufrad ya. Satu saja. Bukan subul. Kalau subul mungkin orang jalan inilah, jalan itulah. Ya. Namanya jalan satu. Walaupun nanti sarananya berbeda-beda, silakan aja. Yang penting satu jalan, satu tujuan. Ya mungkin ada ormas yang berbeda, ya. Kalau di kita kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Persis, kan. Itu silakan aja. Tapi jalan satu, menuju Allah itu, menuju Allah. Nah, dari jalan inilah, ketika mereka berada di dalam berbagai macam ya kelompok, organisasi dan sebagainya, ada yang syakiran, ada yang kafuro, ada yang bersyukur. Ya, syukur ini berarti juga dia taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kufur. Nah, jadi memang demikian kita ya. Kita berada kehidupan ini ya pada dua hakikat ya, musayyar dan mukhayyar atau sunnatullah dan sunnatul kaun. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa seluruhnya sudah tertulis ya, nun wal qalami wa may yasturun ya. Ya, bahwa demi pulpen dan apa yang tertulis, memang sudah tertulis semua di Lauhil Mahfuz. Ya, kapan kita ya mengalami kematian itu sudah tertulis. Mau yang mungkin umurnya sampai 60, 70 ya. Tapi kalau mengikuti usia Nabi, kata Nabi kan, a'mar ummati mabaina sitin wa sab'in. Ya umur umat ini antara 60-70 ya, berarti ya, kira-kira di antum siapa yang udah umur 60 ya, tinggal 3 tahun lagi dengan kalau mengikuti usia Nabi ya. Tapi kita berharap bukan kematian yang kita bicarakan, tapi bagaimana kita akan menghadapi kematian itu, apakah kita sudah siap atau kematian itu juga nanti menjadi husnul khotimah ya. Itu yang harusnya kita perhatikan ya. Menghitung-hitung kematian memang tidak boleh, ya, tapi bagaimana selainnya kita mempersiapkan kematian itu sendiri. Nah, jadi Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata al-bala ya, yang mungkin pernah ya saya sampaikan. Ya. Kata al-bala itu liyabluwa itu asal dari bala yabla. Ya. Bala yabla itu artinya uji, ya, menguji. Ya, dengan bahasa lain juga ada ya. Yang berarti kalimat bala itu juga ujian ya. Misalkan ada ikhtibar, ada imtihan, ada musibah, ada fitnah, gitu kan. Ini kan kata yang sama kita artikan ujian, meskipun secara spesifik bahasa Arab itu biasanya memiliki makna mendalam.
Nah, yang saya tahu dari 5 ini memang demikian ya. Misalkan bahwa al-bala itu bahasa lainnya adalah fitnah. Nah, fitnah itu seperti emas kan. Emas ketika diangkat dari perut bumi tentunya masih kayak partikel-partikel kecil atau masih pasir emas itu yang belum berharga. Tapi ketika dia dipola, ditempa, dibakar, dipukul itu kan, lalu menjadi emas yang batangan atau emas yang sudah kayak di etalase ya sudah terlihat, itu menjadi mahal ya. Menjadi barang berharga yang dicari-cari atau juga bahkan menjadi bahan perebutan. Nah, ini tentunya kita juga demikian. Saat ini kita menghadapi ujian. Ini lagi digembleng nih oleh Allah, dibakar, dipukul kan itu. Atau ya kalau misalkan sama diinjak gitu kan. Tapi ketika kita berhasil melewati, nah ini menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berharga di sisi Allah, begitu mulia di sisi Allah. Itu fitnah. Ya, seringkali memang fitnah itu sesuatu yang tidak enak ya. Walaupun sebenarnya ada juga yang enaknya kan. Kan dalam ayat ini katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah kan. Kami uji, kami timpakan kepada kalian yang baik dan yang buruk sebagai fitnah. Baik pun, kondisi enak pun sebenarnya fitnah juga. Ya, bukan berarti tidak enak juga sebenarnya. Ya. Orang yang senantiasa sukses itu sebenarnya fitnah juga. Bagaimana dia nanti dipola oleh Allah menjadi hamba yang syakir ya, atau yang kafur ya. Yang pandai bersyukur atau yang hanya ingkar atau tidak mau bersyukur. Nah, itu dari kalimat fitnah itu sendiri. Nah, yang kedua adalah musibah. Nah, musibah itu ketetapan yang tidak bisa kita mengelak. Ma asaba min musibatin fa bi'idznillah, apa yang sudah ditentukan oleh Allah ya udah sesuai dengan izin Allah kan. Atau dalam hadis qudsi disebutkan ma asabaka lam yakun liqti'aka wa ma akhta'aka lam yakun lisibaka. Kalau yang sudah menyangkut Allah nggak bakal bisa kita menghindar. Kakak bisa. Coba, siapa yang berani mengatakan saya bisa menghindar nanti musibah? Nggak ada. Karena musibah di sini kita nggak tahu kapan terjadi atau bagaimana terjadinya. Karena memang asoba itu artinya yang sudah ditetapkan. Oh, ini bulan akan begini. Oh, si bulan akan begitu. Kayak sekarang kita kan, ya musibahnya begini. Ya, ada pemerintahnya begini, ada yang kondisinya begini, ya umatnya juga begini. Ini musibah udah ya. Artinya Allah sudah tetapkan. Tapi bagaimana untuk kita bisa mengarungi itu, ya, untuk bisa menjalani itu, nah ini yang kita diperintahkan untuk lakukan. Suaranya agak mengecil, Tat ya? Ya. Mana, Mas Sur? Suara antum tiba-tiba kok mengecil. Nggak apa-apa, masih dengar dikit lebih kecil. Ada berubah. Oh ya. Nanti saya coba pakai ini aja deh. Tadi kencang banget soalnya dari tadi. Oh gitu. Assalamualaikum. Jelas pakai headset. Air. Kan bahasa juga jelas, bagus. Ya. Baik. Jadi itu ya dari kalimat bala itu dengan bahasa lain musibah ya, yang menimpa ya. Baik orang tua kita yang meninggalkan kita itu sudah musibah ya. Sudah artinya ketetapan Allah ya. Minal azali kan. Lalu juga yang ketiga ada imtihan. Nah, imtihan itu apa? Imtihan seperti anak-anak kan. Kayak Ustadz Muhyiddin kan ngajar ya. Saya juga dosen kan. Selalu ada ujiannya kan. Nah, disebut imtihan bahasa Arabnya kan. Ya. Imtihan itu artinya apa? Menyaring anak-anak. Bagaimana nanti dalam proses belajarnya. Ya. Siapa yang sukses, siapa yang rajin, siapa yang pandai, siapa yang paham. Kan? Kelihatan. Ya. Makanya setelah ada imtihan, ada penilaian kan. Ada yang excellent hasilnya. Ada yang biasa saja, ada yang bagus, ada yang bagus sekali gitu. Kalau dalam bahasa ada yang mumtaz, ada yang jajidan, ada yang jahid, ada yang makbul, ada yang mafsul, ya, ada yang gagal, sebagainya. Itu juga kan imtihan kita dalam kehidupan ini. Ya. Kita sedang diuji ini. Kira-kira mampukah kita melewati ini sehingga menjadi hamba yang mendapatkan nilai yang excellent, ya. Atau kalaupun ada di atasnya, itu kan, ya. Seperti para nabi dan juga para ulama, ya, yang excellent dan di atas excellent. Nah, itu imtihan ya. Baru emang ada proses penyaringan ya, atau proses penilaian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang keempat ada ikhtibar. Nah, ikhtibar itu artinya dari khibroh ya.
Khibrat itu pengalaman. Ya, kita diuji untuk kita bisa memiliki pengalaman hidup. Ya kayak sekarang, ini pengalaman hidup kita. Ya kalau saya sih merasakan dalam kondisi COVID sekarang ini, kita sedang diuji bagaimana hidup sendirian, itu kan. Bagaimana kita ini hidup yang akan begini nanti di alam akhirat. Apalagi yang terindikasi COVID ya, yang positif. Nggak bisa itu kita jenguk, ya. Kita tengokin itu kan, ditemenin nggak bisa. Sakitnya sendirian udah dipisahkan bahkan kan. Ya ini Masya Allah kan di Bangka ini suami istri dan anak itu kena. Dan karena rame itu rumah sakit, jadi nggak bisa bersatu di situ. Ada yang di Pasar Minggu di ininya, ada yang di Persahabatan, ada di tempat lain. Jadi pisah-pisah itu. Suami di Pasar Minggu, istrinya di Persahabatan, dan yang lain di rumah sakit lain, ya, dipisah kan. Nah kita kan nanti akan mengalami gitu kan. Yauma yafir mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Ya, pada hari nanti ya semuanya akan lari dari siapapun ya. Seseorang akan lari dari ya saudaranya, ya. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, dari anaknya, sebagainya gitu. Terpisah semuanya. Ikul yang beriin yauma idzin sya'nu yughni. Ini kayaknya pelajaran nih dengan peringatan ya bagi kita semua dengan kondisi di dunia seperti ini. Tapi kita akan bisa bergabung kalau kita sama-sama beriman ya. Kalau kita tetap mempertahankan keimanan, lalu keluarga juga dibentuk dengan keimanan ya. Kan di dalam surat At-Tur kan disebutkan demikian kan, waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya, oleh keturunannya beriman juga, alhaqna bihim, kami pertemukan semuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai'. Kami tidak sia-siakan sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang tergadai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi begitu kan. Nah, ini pengalaman kita ikhtibar ya. Kalau di dunia juga ketika mengalami ujian pasti ada ikhtibarnya. Nggak mungkin kan, sebagaimana Nabi katakan, tidak mungkin orang beriman jatuh dalam satu lubang yang sama 2 kali ya. Nggak mungkin ya. Ya kalau ada berarti keteledoran dia ya kan. Tidak ada pengalaman diambil gitu kan, kok bisa kecebur 2 kali di situ kan. Hari ini kecebur, besok kecebur juga kan. Nggak mungkin. Apalagi sampai 3 kali, sampai kali lah ini. Nggak mungkin. Kalau kita mengalami sesuatu ya sudah pasti kita punya pengalaman ya. Tidak lagi ya terjerumus pada hal-hal yang tidak baik ya. Tapi kalau pengalaman baik sudah pasti diulang. Nah, ini kan maksudnya pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang dimaksud dengan liyabluwa ya, bahwa Allah ingin menguji. Ya. Allah ingin melakukan proses ya, menyaring dan juga menggembleng ya. Begitu pula dengan mendapatkan ya pengalaman, memberikan pengalaman ya pada makhluk ya. Di antaranya atau yang paling utama adalah kita sebagai manusia. Dan sengaja juga Allah tidak sebutkan dengan ayyukum aksaru amala ya. Kalau dalam tafsir Mukatsir kan gitu. Ya, jadi Allah sengaja tidak sebutkan aksaru ya, tapi ahsanu. Karena yang diinginkan oleh Allah itu bukan banyaknya, tapi kualitasnya ya, bukan kuantitas tapi kualitasnya. Nah, hidup kita kan memang harus memiliki kualitas ya. Walaupun banyak atau kuantitas juga diperlukan, tapi yang paling utama adalah ini kan dikuatkan oleh Nabi kan ya, innallaha yuhibbu idza amalakum an yutkinahu ya, atau juga khairu amali ma qalla ya wadama ya, madama wa in qalla ya, sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit ya, atau ya nggak banyak gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan juga yang di ujung ayat ini, ahsanu amal ini, artinya memang bahwa kita diperintah 2 hal itu kan, dalam melakukan aktivitas. Pertama, keikhlasan. Yang kedua, ya adalah ittiba, mengikuti syariat ya, mengikuti ya apa yang telah diajarkan atau juga ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Ya. 2 ini harus dipenuhi. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan. Ya. Ikhlas tapi tidak sesuai syariat akan tertolak. Sesuai syariat tapi nggak ikhlas, apalagi ya. Ya tidak akan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya harus ya.
Nah, maksudnya bagaimana? Ya kita menghindari ya ria, menghindari ujub, menghindari sum'ah, ya. Pokoknya apa yang kita lakukan tidak peduli, ya. Mau orang mengatakan apa, mau apa, yang penting saya ikhlas, ya. Kedua juga kita menghindari dari hal-hal yang sifatnya tanda kutip bid'ah, ya, walaupun bid'ah sebenarnya sesuatu yang prinsip yang tidak boleh kita tambah-tambah, ya. Tapi kalau yang masalah biasa atau yang masalah yang memang ada perubahan sesuai dengan kondisi zaman dan tempat, ya silakan aja kan, ya tidak letterlock atau tidak caklek gitu kan mengatakan bid'ah, ini semua bid'ah, nggak boleh ya. Sampai kita mengucapkan sodaqallah aja nggak bisa, itu nggak boleh, nggak, bukan begitu namanya bid'ah. Artinya kita mengikuti sunnah Rasul yang memang ada yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasul, itu yang diinginkan, ya. Ayyukum ahsanu amal itu. Yang kedua juga sebenarnya yang saya ingin disampaikan dari kata-kata ahsanu amal itu, ahsan itu kan dari hasuna, ya. Hasuna itu kebaikan yang pribadi sifatnya. Kalau hasuna, tapi kalau ahsana itu yang sifatnya kita berbuat, tapi orang juga mendapatkan kebaikan itu. Ya, ada pancaran, ya, pancaran yang ada terasa itu dari orang lain kita berbuat baik. Kalau sholat kan mungkin hasuna, ya, ya hanya pribadi. Kalau puasa hasuna, berbuat baik kita sendiri, orang lain ya nggak juga gitu, nggak dapat. Ya. Walaupun efeknya ada, ya, secara efek, ya, tapi kalau secara langsung kan nggak. Artinya ya kebaikan itu kayak punya kita sendiri kalau hasuna itu. Nah ini jangan sampai seperti itu kan. Kita ini diarahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik yang orang lain ikut merasa. Hidup kita itu terasa oleh mereka. Terasanya apa? Bukan terasa yang buruk, tapi terasa yang enak, ya, terasa yang indah, terasa yang baik. Ya. Jadi kayak kalau orang Betawi mengatakan ya ngangenin itu kan, dia ngangenin terus gitu kan. Kayak nggak ada kok, kayaknya kangen terus gitu kan. Nah itu. Ya. Nah, kita seperti itu. Ya. Makanya Nabi SAW contohkan ada nahlun, ada nakhlun. Nah, kira-kira apa beda itu? Ada nahlun tanpa titik, ada nakhlun dengan titik. Itu ciri pribadi seorang muslim, kata Nabi. Kadang disebut dengan nahlun, seperti lebah. Ya, antum tahu lah sendiri ya, gambarnya bagaimana tentang lebah itu. Ada juga nakhlun, seperti pohon korma. Pernah Nabi juga mengatakan demikian. Ya. Satu saat kan kumpul senior-senior sahabat. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada yang lain. Ada juga juniornya, junior itu anaknya Umar, ya, yaitu Abdul bin Umar. Ya. Nabi mengatakan, sesungguhnya ada pohon itu ditafsirkan pribadi seorang muslim. Kalian tahu nggak? Ini sahabat-sahabat senior diam, nggak tahu. Ya. Tapi ada terbetik dalam diri Abdul bin Umar, saya paham ini sebenarnya, saya tahu. Tapi saya enggan menyampaikan karena ada bapak saya. Ya, ini diantara orang berilmu, ya, orang berilmu itu selalu menghormati orang tua. Lalu menghormati yang senior, ya. Jangan merasa lebih tahu kan, langsung mengatakan, ya. Padahal itu masih senior kan. Masih ada seniornya. Ya kalau boleh katakan waktu itu Abdul bin Umar masih kecil banget, ya kan. Sebab ketika di perang Badar aja nggak boleh kan dia. Nggak boleh ikut kan. Berarti umurnya 11 tahun atau 10 tahun kan. Ya kalau misalkan saat itu ya 10 tahun, sementara Umar ya sudah dewasa, sudah tua kan, atau sudah ya bisa jauh lah itu kan jarak antara Abdul bin Umar dengan Umar sendiri. Jadi terbetik itu kata Abdul bin Umar, saya tahu sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi perumpamaan pohon itu seperti seorang muslim. Ya. Bagaimana cara tahu? Dicerita. Ya. Jadi setelah Nabi mengatakan, yang saya maksud kan nggak ada yang jawab tuh. Yang saya maksud adalah nahlun, pohon korma. Itulah ciri seorang muslim. Atau ya orang muslim itu seperti itu kan. Nah, pas pulang selesai kan, ayah cerita, wahai bapakku, sebenarnya aku tahu tadi yang diinginkan oleh Nabi yang ditanya itu. Kamu kenapa nggak ngasih tahu? Saya enggan, saya ya merasa hormat kepada bapak, ya. Ya. Tapi Pak Umar menyemangati. Kalau kamu tahu sampaikan aja, nggak perlu memandang saya gitu kan, nggak perlu pandang yang lain. Ya. Tapi kan etika tetap ya, ya walaupun memang begitu, tapi ya itulah seorang yang apakah yang beriman atau yang muttaqin atau yang alim, ya, lalu memperlihatkan ketawaduan, ya, selama itu bukan sesuatu yang untuk menunjukkan atau memberikan masukan dalam masalah yang prinsip, tidak ada masalah, itu tunjukkan, ya. Nah jadi contohnya begitu, ya, itu ya emang hidup kita itu ya begitu seperti nahlun atau nakhlun, hari ya. Senin dia minum teh bang.
Ya. Dengeran nggak nih? Iya, Ustaz, jelas, Ustaz. Enggak, itu Ustaz Muhyiddin Mantap. udah minum teh aja pagi-pagi. Oh iya, berarti nggak puasa dia. Baik, Wabila itu ya. Jadi ayyukum ahsanu amala artinya hakikat yang seharusnya kita jadikan prinsip hidup kita ahsan, artinya selain daripada kualitas baik yaitu dengan niat karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah, dan juga ahsan itu hidup kita ya ibaratnya ngangenin orang itu atau dikangenin orang kan. Kita dinanti-nantikan kehadiran kita ya. Wujud kita apakah di tengah keluarga, di tengah masyarakat RT atau RW, ada di Baru kalau nggak saya ikhwah kita itu jadi contoh ya, karena dia menggerakkan kehidupan RT kan, bahkan diproyeksikan menjadi contoh nasional gitu kan, sampai begitu ya. Cuman nggak disampaikan apa gerakannya, tapi sebenarnya dia selalu kalau ada event dia yang bergerak. Ini suami istri nih yang bergerak langsung, dia inisiatif mengajak para pemuda, mengajak rakyat masyarakat itu kan untuk bergerak gitu. Selalu begitu. Nah, katanya sih gitu kalau kata ketua kaderisasi DPC Kebayoran Baru akan diproyeksikan gitu kan, akan diproyeksikan menjadi contoh nasional, bukan hanya lingkupnya RT atau RW itu kan, tapi nasional, Masya Allah. Nah, ini memang ahsanu amalan itu kelihatan di situ kan. Walaupun dia tidak ngajak pada partai atau pada kelompok tertentu, enggak. Yang penting dia berbuat gitu. Nah, ikhwafillah itu ya mungkin yang bisa kita lihat ya hakikat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang sesuatu yang kita lakukan atau yang sedang kita laksanakan ini bagian daripada ketetapan Allah, ujian Allah, semuanya akan berlangsung atau berlaku bagi siapapun ya. Kita sebagai hamba, sebagai manusia harus memiliki karakter ahsanu amala. Baik atau buruk, senang atau sedih, sehat atau sakit, kaya atau miskin, dan sebagainya, bukan berarti kita tidak bisa berbuat yang menjadi ahsan amala. Semua itu menjadi hasil nanti yang akan kita dapat, kita raih, ya di ujungnya adalah nanti ketika kita mendapatkan apresiasi dari Allah yang terbaik, ya. Yaitu ganjaran yang berlipat ganda. Walau misal mungkin satu ayat dulu ya yang bisa kita bahas ya, yang penting bisa kita dapatkan, dan di ujung ya dia disebutkan wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Penyayang ya. Itu Allah Maha Pengampun ya, Aziz, Ghafur ya, Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Pengampun. Ya, artinya bisa jadi ya di sini ada orang yang menyimpang itu kan, tapi ketahui Allah Maha Perkasa. Ya, kalau dalam tafsir dikatakan ini ayat ini untuk menunjukkan atau akhir ayat ini menunjukkan ancaman dan targhib. Ada tarhib, ada targhib. Ya. Aziz itu menunjukkan ancaman, ya, tarhib. Ya. Ghafurnya targhib agar kita tidak putus asa. Ya. Jadi ada mungkin manusia yang ya Masya Allah atau juga na'udzubillah ya sampai seperti Fir'aun atau seperti Qarun atau seperti Haman. Ini kan 3 jenis yang Allah perlihatkan contoh kekuasaannya dilakukan oleh Fir'aun yang bengis ya, atau yang kejam ya, atau si Qarun yang punya harta tapi sombong minta ampun ya. Ada Haman atau Bal'am kan yang punya ilmu tapi sayang ilmunya ya dilakukan atau diisi, bahkan dijadikan sarana untuk ya apakah melegalisasi keburukan, melegalisasi pemerintahan, kekuasaan yang batil, ya, dan lain-lain ya. Tapi di tengah itu ada Ghafur Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun ya. Bahwa kalau misalkan ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia, jangan berputus asa, Allah Maha Pengampun. Nah, perkasa itu juga nanti ya mungkin saya cerita ya tentang bagaimana seorang raja yang mengambil barang punya orang ya tukang nelayan itu kan, padahal di keluarganya sedang membutuhkan makan, ya, nangis ya, tapi dirampas ya, tapi akhirnya sang raja ini mendapatkan ya balasan langsung dari Allah ya. Hanya sang nelayan mengatakan, ya Allah, ya raja telah menunjukkan kekuasaannya, tunjukkanlah kekuasaanmu, tunjukkanlah keperkasaanmu. Mungkin juga perlu ya
dan saat ini. Ya Allah, dia aja ucapan, nggak usah banyak ya. Ya Allah, ya penguasa, pemerintah telah menunjukkan kekuasaannya, tunjuklah kekuasaan. Walau bisawab, mungkin itu yang bisa kita bahas bersama-sama. Tafadhol, mungkin jika ada yang didiskusikan atau ya baik Ustaz, saya mau bertanya. Suara saya jelas, Ustaz? Jelas, sangat Enggak, jelas. soalnya tadi tengah-tengah sampai sekarang nih suara antum jadi mengecil separuh volume. Saya juga bingung kenapa. Gitu? Mau live lagi. Ya. Mungkin kalau live lagi kayak tadi jadi bagus lagi. Tapi masih dengar sih. Ustaz, yang kita bahas hari ini, yang antum bahas hari ini adalah ibtila ya, ujian. Tadi antum jelasin mana ibtila, ada imtihan, ada itibar, ada apa tadi? Fitnah, macam-macam lah ya. Tapi kan satu lingkaran makna yang mengerucut. Ya. Tiba-tiba ingat satu hadis tentang kalau Allah mencintai satu hambanya atau satu kaum, justru Allah menunjukkan ujiannya kan, memberikan ujiannya ya. Idza habba qauman ibtalahu misalnya. Itu kan salah satu ya, matanya begitu kan. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka ibtalahu, Allah berikan bala atau ujian kepadanya. Memaknai tekstual hadis kayak gini barangkali dalam tanda kutip tidak mudah ya, membutuhkan satu basic ruhiyah, basic ilmu, basic pemahaman din yang baik tentunya, karena kan apa ya, kayak kontradiksi, kayak kiri kanan itu kan jembatannya. Masa Allah mencintai malah mengujinya, memberikan satu musibah atau bla 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 gitu ya. Nah maksudnya dalam pemahaman awam lah katakanlah gitu, itu kan tidak mudah ya memahami bahwa menguji itu adalah sebuah rasa cinta. Secara umum saya kira secara psikologis kita manusia kalau menerima takdir musayyar lah ya, kan ada musayyar ada mukhayyar tadi ya. Kalau menerima qada Allah atau takdir Allah yang dalam benak dan perasaan manusia atau kita itu enak, ya pokoknya enak-enak deh, yang khair lah, kayak walana dukum bisyari wal khairi fitnah. Kalau semua yang deretan hitungnya khair dengan segala derivatifnya, mudah sekali psikologis manusia mengatakan ini enak. Tapi kalau untuk menerima yang syar, yang buruk menurut pandangan manusia, ya padahal menurut pandangan Allah adalah bisa jadi terbalik sebagaimana 216 ya. Tetapi kan agak susah manusia untuk merasakan hal-hal yang tidak enak menurut pikirannya, persepsinya, ilmunya, konsep berpikirnya dan sebagainya. Hal-hal yang tidak enak itu adalah sebuah kecintaan. Nah, itu maksudnya ini yang saya ingin minta antum lebih komen lagi. Pada akhirnya kan memang di mata Allah semuanya yang Allah berikan pasti yang terbaik. Itu iman, itu akidah, itu nggak tawar-menawar deh. Semua yang dari Allah pasti yang terbaik, karena mata kita, apalagi mata kasat kita tuh sangat terbatas memandangnya. Di balik tembok itu saja udah nggak tahu apa-apa kita kan, apalagi. Tapi mata Allah kan meliputi segala sesuatu. Nah ini mohon ditambahin komennya. Nah, ya memang betul ya, seperti yang dibacakan hadisnya, wa idza aradallahu ya biqaumin ibtalahum ya. Ada lagi idza ahaba qauman ibtalahu. Iya. Ya. Atau juga man yuridillahu bihi khairan ya yusib minhu, itu ya. Kalau ingin kebaikan ya pasti akan diberikan ujian. Nah, memang sebenarnya masalah yang besar itu manusia itu seringkali menginginkan hanya kepada yang baik-baik dan enak-enak, itu karakter biasa lah ya. Bahwa karakter manusia pengennya nyaman, pengennya enak, pengennya lancar gitu kan. Padahal ya itu bagian daripada ujian juga sebenarnya, apakah dia bersyukur ya. Nanti ketika diuji dengan sesuatu yang tidak enak, dia malah menyalahkan Allah atau juga tidak suka dengan itu, lalu suudzon kepada Allah. Maka kan Allah ingatkan ya di dalam surat Al-Hajj kan, wa minan nasi may ya'budu ala harfin ya. Ada sebagian manusia itu kalau beribadah kepada itu karena ada tujuan tertentu, harfin. Ya. Apa? Wa in asobatu khairun itma'an nabi, kalau diberikan kebaikan atau diberikan kesuksesan dari ibadahnya itu lancar lah gitu. Artinya ini memang harus saya pertahankan ibadah ini ya, melancarkan urusan saya. Bagus, memang betul itu. Tapi sayang karena diharfin ya. Akhirnya ketika ditimpa musibah yang tidak enak, in asobatu syarrin in qalaba.
dia malah berbalik ya, kayaknya merasa ibadah itu nggak melancarkan atau menyebabkan dia malah ya mengalami masalah banyak gitu kan. Sehingga ini ya kalau menurut bahasanya Sayyid Qutb materialistis gitu kan. Ibadahnya itu hanya secara materi ya. Walaupun di grup kemarin kan kita bicarakan, terus saya sampaikan berbicara ada memang manusia yang ibadahnya kayak pedagang, ibadahnya kayak seorang nabi atau ibadahnya seorang abid ya. Dan itu memang, tapi jangan sampai kalau persepsinya bahwa ibadah itu menjadi sarana pelancar atau ibadah itu penghambat, bukan. Ibadah itu hanya proses bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti melihat ini wajar nggak mendapatkan kebaikan. Ini wajar nggak mendapatkan ujian ya, dari ibadah itu. Makanya kalau memang Allah inginkan kebaikan pada suatu kaum akan diuji. Nah, kata-kata ibtilah juga itu kan bisa yang enak, bisa yang tidak enak kan. Bisa kelapangan atau kesempitan ya. Kayak sekarang kita kan ini dari proses ujian dari Allah berikan yang tidak enak ya. Social distancing, harus pakai masker kemana-mana kan itu kan. Harus begini begitu, bahkan juga ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan ya, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Ini kan proses juga ya, uji. Dan sebenarnya ada yang Allah ingat sini, paling tidak adalah nanti akan dirasakan ketika dia menghadap Allah. Begini kan. Contoh kan, misalkan ada yang mati di dalam kondisi COVID ini. Ya. Nah, rupanya dianggap oleh Allah syahid. Ya. Jadi merasa ini, bahagia dia. Dengan kondisi ini, dia cepat meninggal, tapi dalam kondisi yang hasanah. Gitu, husnul khotimah. Dianggap syahid ketika menderita atau menghadapi ujian yang berat ini. Ya tentunya mungkin kita merasa atau melihat mungkin di antara teman-teman yang sudah meninggal dan mereka ikhlas dan dalam kondisi beriman di saat COVID, dia syahid gitu kan, syahid di akhirat istilahnya kan, walaupun di proses, bahkan kan prosesnya kan berbeda dengan yang lain kan, ketika meninggal nggak dimandikan, ada yang mengatakan gitu kan, atau ya begitulah ya perbedaannya. Artinya memang ini bagian daripada ibtila yang Allah inginkan, cinta Allah dengan ujian. Kayak contoh lah kan, kayak kita punya anak ya, antum punya anak kan, bagaimana caranya ketika menunjukkan kebaikan, kan nggak mesti dengan dikasih terus, mau jajan kasih ya. Mau motor dikasih, mau apapun dikasih, nggak mungkin begitu terus kan. Ya, bukti cinta mungkin bisa jadi dihalangi dia ya. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu kan. Ya misalkan kalau ada nauzubillah ada yang pacaran, misalkan nggak boleh begitu kan. Bukti cinta bukan berarti zalim kepada dia. Ini kan nggak bagus gitu kan. Ya. Jadi belum tentu juga menunjukkan kebaikan atau cintaan itu dengan cara yang fasilitas diberikan terus ya. Tapi dibatasi juga ada. Ya. Nah Allah inginkan gitu kan. Jadi kalau Allah ingin menunjukkan kebaikan pada hamba, nggak mungkin seluruhnya diberikan terus yang enak-enak. Kadang-kadang kalau diberikan yang enak, kayak Firaun, ya kayak Korun, gitu kan, jadi bablas, gitu kan. Kalau diberikan terus gitu, tapi sedikit-sedikit sentil, gitu kan. Sentil sedikit sebenarnya, bukan banyak sebenarnya, sentilan dikit kan. Nah itu nanti cinta Allah begitu, disentil dikit, lalu, oh iya saya harus bersyukur, oh iya, saya harus kembali kepada Allah nih. Kalau kebablasan, ya nggak bagus juga kan, dan nanti dia malah menjadi orang yang angkuh, yang sombong, yang apalah gitu kan. Ya, ada tadi saya cari-cari ayatnya di surat Al-An'am ya kan. Jadi ketika Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, itu diberikan ujian, tapi ketika dia malah sombong dengan ujian itu masa nggak mau kembali, dilimpahkan terus itu ya. Sampai akhirnya sampai puncaknya, ya udah selesai urusannya, nanti maka Allah Subhanahu wa taala meningkatkan lebih besar lagi. Ya. Walau mungkin itu ya komentar saya dari apa yang tadi disampaikan oleh Suranto ya. Afan nyambung dikit tadi ada ayat yang antum sekaitan dan itu menarik sekali. Saya tuh kalau baca ayat itu rasanya berpikir ya sindiran Allah tuh halus banget tapi tak makjeleb gitu kan. Yang orang ibadahnya di pinggiran itu loh. Nanti tadi antum jelasin salah satu pendapatnya kalau namanya harfin itu tendensius ya tadi ya? Enggak, maksudnya salah satu konteks mana ya? Tendensius duniawi atau gimana? Materialistis. Materialistis ya. Itu pendapat ulama ya? Iya. Jadi kan kelihatan dari tafsirnya begitu kan, karena dia hanya melihat apa cara harta kan. Kalau saya punya dapatkan sukses, cara ini saya akan aman itu, nyaman dengan ibadah itu. Kan. Sayyid Qutb juga mengatakan begitu. Ya. Baik. Ini sampai juga dengan yang di surat Al-Fajr kan. Ya. Oh ya, ayat 16 17 ya, 15 16. Ya, salah. Ya, syukur Ustaz.
Yang lain mungkin betul. Mana Sosokani? Muhyiddin. Tahu kan nih kayak penyiar gayanya. Ya, kayak penyiar RLI zaman dulu. Kayak Muhyiddin ini. Sedikit aja. Apa yang tadi diungkapkan oleh Asurwanto. Ya sebenarnya kan yang namanya kehidupan itu tadi sebenarnya sudah jelas ya. Ada ibtilah gitu. Ibtilah itu ada berupa ya syarrun, ada di khairin kan gitu. Ada keburukan, ada nggak enak gitu kan. Kemudian ada kesenangan. Nah, makanya dikuatkan dalam sebuah hadis itu ijabul amri lil mu'min gitu kan. Menakjubkan gitu kan pribadi seorang mukmin. Nah, ketika Allah kasih kesenangan ajaban li amril mu'minin. Nah, kemudian ketika diberikan ujian dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, jadi sabar. Jadi mau dilihat dari mana aja, kalau mukmin yang sudah akidahnya kuat, indah gitu kan. Mau diuji dari mana aja, dia memposisikan sesuatu pada posisinya. Gitu. Ketika diuji dengan tidak enak, jadi bersabar. Karena ini bagian dari yang dia pahami, ujian Allah. Nah, yang tadi yang dikatakan oleh Surwanto dalam hadis tadi, ketika Allah mencintai gitu kan, dia diuji dengan ketidakenakan. Bukan begitu, ya kan? Bukan begitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang namanya kehidupan fluktuatif gitu. Ada enak, ada nggak enak. Ketika nggak enak itulah. Nah, ini berarti Allah mencintai seseorang. Ketika diberi ujian itu kita harus pahami, oh ini ternyata Allah sayang sama saya kan gitu istilahnya. Orang sakit misalnya atau nggak enak. Nah, dibalik itu semua ada hikmah yang memang kita tidak pahami hikmah itu gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Sip. Mantap. Ya, dan memang semua kembali kepada bagaimana kemudian kita mencoba untuk meningkatkan sebuah pemahaman kan Ustaz. Arti pemahaman terhadap tasawur yang antum bilang kemarin itu ya, dengan tasawur Islam. Kalau tasawur kita sudah ada, kemudian konsep hidup kita sudah jelas gitu kan, pemahaman kita sudah jelas, maka kemudian akan muncul sebuah sikap di mana sikap kita adalah kembali kepada Allah gitu, kembali kepada Al-Qur'an. Jadi kalau pemahamannya sudah baik gitu ya semua tadi ajaban di amril mukminin gitu. Dikasih ujian dia sabar, dikasih kesenangan bersyukur kan begitu. Itu kan semua berangkat dari sebuah tasawur gitu. Sebuah konsep gitu. Ya kan? Sebuah orientasi yang baik gitu terhadap Islam. Insyaallah lah begitu mudah-mudahan. Dan inilah tugas kita memahamkan kepada semua orang untuk kemudian bersikap seperti apa yang kita pahami saat ini gitu. Saya kira itu yang paling penting. Mike, kenapa kemudian dalam bayat ya Ustaz? Yang pertama adalah al-fahm kan? Iya. Al-fahmu gitu. Jadi memang ini yang paling penting karena betapapun kita melakukan sebuah kerja yang keras begitu tanpa sentuhan pemahaman, akhirnya semua jadi akan sia-sia begitu. Akan sia-sia. Makanya pemahaman itu jadi menjadi penting untuk mengawali pola berpikir kita gitu, pola bekerja kita, pola kehidupan kita. Itu semua berangkat dari sebuah pemahaman. Nah, kalau pemahaman baik, maka semua pola-pola hidup kita itu akan juga lebih terarah gitu. Lebih terarah. Dan akhirnya tadi sikap hidup kita tadi tuh ajaban gitu. Ajaban. Dikasih bala dia yang bersabar ya, Ustaz Muhyiddin, kemudian dikasih nikmat ya bersyukur begitu. Saya kira itu Ustaz sedikit ikut komen aja. Keren. Nggak komen. Penyiarnya keren. Ustaz, boleh nggak saya bukan closing tapi cuma ingin merangkai. Luar biasa nih, nggak sengaja
apa yang sudah disampaikan tentang anggap saja wakil dari pemikiran umum masyarakat umum ya, bahwa gimana dicintai Allah yang diuji yang gak enak misalnya artinya. Saya tadi pikir antum saya ke situ tebaknya gitu. Maksudnya apa? Iya, jadi antum mewakili pemikiran umat menyikapi maksudnya dan ternyata tidak justru itu ternyata. Makanya saya bilang itu pemahaman itulah yang penting bagi mereka dipahamkan betul. Iya, paham. Makanya kemudian saya jadi melihat karena kalau udah tasawur makanya. Iya, makanya ujung-ujungnya kan dari grade saya yang tadi saya sampaikan ditambahin Muhyiddin terus antum menjadi sebuah kayak jenjang, begitulah maksudnya. Ujung-ujungnya adalah akidah, keyakinan, tasawur, itulah. Jadi luar biasa nih. Ini forum luar biasa nih membuat satu jawaban dari sebuah masalah itu jadi kayak kenapa kalau kerangkai dari baik gitu kan. Abu Bakar emang Syaukani top. Makanya sendal saya ini jawabannya berjenjang lah. Sendal saya mereknya Intop. 750. Sendal saya mereknya Intop. Aduh, keren. Sendal saya mereknya Intop.